anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang proses perumusan Pancasila. Materi ini adalah materi yang pertama dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 4 di semester ganjil. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu menjelaskan proses perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila diawali dengan kekalahan Jepang kepada Amerika. Nah, siapakah Jepang itu? Jepang adalah negara yang menjajah bangsa Indonesia setelah dijajah oleh bangsa Belanda. Mengapa Jepang kalah dengan Amerika? Hal ini disebabkan oleh dua kota di Jepang, yaitu Nagasaki dan Hiroshima, dibom atom oleh Amerika. Akibat kalah perang, maka Jepang berusaha untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Bagaimana caranya? Yang pertama, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Yang kedua, Jepang membentuk BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI. Ketua dari BPUPKI adalah Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Tugas dari BPUPKI adalah menyelidiki dan menyusun rencana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI bersidang untuk membahas dasar negara yang belum dimiliki oleh negara Indonesia yang akan merdeka. Salah satu syarat negara merdeka adalah mempunyai dasar negara. Dalam tugasnya, BPUPKI bersidang 2 kali. Sidang yang pertama atau sidang ke-1 membahas tentang dasar negara. Sidang yang kedua merancang Undang-Undang Dasar atau UUD. Kita akan membahas sidang yang ke-1. Sidang yang ke-1 membahas tentang dasar negara. Dalam sidang ini ada 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara, yaitu yang pertama, Mr. Muhammad Yamin, yang kedua, Mr. Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Inilah tokoh-tokoh penyusun Pancasila. Yang pertama adalah Ketua BPUPKI, yaitu Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Kemudian 3 pengusul susunan dasar negara. Ini adalah gambar dari Mr. Muhammad Yamin, ini adalah gambar Mr. Supomo, dan ini adalah gambar dari Insinyur Soekarno. Jadi, tokoh-tokoh yang mengusulkan dasar negara ada 3, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Adapun usulan dari Mr. Muhammad Yamin adalah yang pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, dan kelima, kesejahteraan rakyat. Usulan dari Mr. Muhammad Yamin ini disampaikan dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Usulan dasar negara yang kedua disampaikan oleh Mr. Supomo. Usulan tersebut terdiri dari 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Usulan dari Mr. Supomo ini disampaikan dalam sidang BPUPKI
pada tanggal 31 Mei 1945. Usulan dasar negara yang ketiga disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Usulan ini disampaikan dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Apa saja yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno? Ada 5 hal yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. 5 asas atau usulan yang disampaikan oleh para tokoh tersebut oleh Insinyur Soekarno diganti menjadi Pancasila. Istilah Pancasila yang disampaikan kepada sidang BPUPKI diterima dengan baik oleh peserta sidang BPUPKI. Karena usulan ini disampaikan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, maka tanggal tersebut dijadikan sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, apa arti dari Pancasila? Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Untuk mengolah usulan dasar negara dari Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno, BPUPKI membentuk Panitia 9. Panitia 9 ini terdiri dari 9 orang, dengan ketuanya adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Hasil dari sidang Panitia 9 menghasilkan rancangan dasar negara yang disebut dengan Piagam Jakarta. Isi dari Piagam Jakarta adalah 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rancangan dasar negara yang terdapat dalam Piagam Jakarta pada dasarnya diterima oleh sidang Panitia 9. Hanya saja sila yang ke-1 dimatangkan kembali dengan mengubahnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa ada perubahan dalam sila pertama dalam Piagam Jakarta? Alasan adanya perubahan tersebut adalah karena tidak semua rakyat Indonesia beragama Islam. Maka kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah atau diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga bunyi Pancasila menjadi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, sampailah kita kepada rangkuman bagaimana sejarah munculnya Pancasila atau perumusan Pancasila. Yang pertama diawali oleh pidato Bung Karno atau Insinyur Soekarno di hadapan anggota BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Hal ini merupakan cikal bakal Pancasila sebagai dasar
negara Indonesia. Arti Pancasila. Pancasila terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti asas atau prinsip. Lambang Pancasila. Dipilih burung Garuda karena burung Garuda mempunyai sifat keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Burung Garuda menjadi lambang Pancasila sebagai lambang pengetahuan dan kekuatan. Yang terakhir, hari peringatan lahirnya Pancasila. Hari lahirnya Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Hal ini dimulai sejak tahun 1964.